Pada video kali ini, kita akan membahas sosok perempuan yang dikenal sebagai artis seksi pertama di Indonesia. Namanya adalah Nurnaningsih, seorang aktris, seniman, dan ikon kontroversial yang sempat mengguncang dunia hiburan tanah air. Bahkan, sebelum nama-nama seperti Susana atau Eva Arnaz muncul ke permukaan. Kehidupannya penuh warna, namun di balik itu semua tersimpan kisah perjuangan seorang perempuan yang berani melawan zaman. Nurnaningsih lahir pada tanggal 5 Desember 1928 di Wonokromo, Surabaya. Ia berasal dari keluarga bangsawan, dengan darah raja mengalir dari kedua sisi orang tuanya. Ayahnya adalah keturunan Raja Yogyakarta, sementara ibunya berasal dari garis keturunan Raja Solo. Sejak kecil, Nurna, begitu ia akrab disapa, telah menunjukkan bakat dalam seni. Ia gemar menyanyi, melukis, bermain piano, dan tampil di atas panggung. Namun, sebagai anak perempuan tertua, ia dibesarkan dalam harapan konservatif. Segera setelah menikah ketika usianya cukup, menjadi istri yang patuh dan menjalani hidup sesuai norma adat Jawa. Namun, jiwa seni Nurnaningsih terlalu liar untuk dikurung oleh tradisi. Pernikahan pertamanya terjadi saat ia masih muda, namun hanya bertahan 2 bulan karena sang suami tidak mengizinkannya untuk berkesenian. Keputusan untuk bercerai di masa itu sangatlah tabu, namun ia melakukannya. Nurna tidak gentar. Ia ingin hidup bebas, mengekspresikan dirinya lewat seni, dan tak peduli pada omongan orang. Karirnya sebagai seniman terus berlanjut. Ia aktif di panggung keroncong, teater, hingga sempat belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia. Setelah menikah dengan pelukis Kartono Yudokusumo, ia melahirkan seorang anak perempuan dan kemudian pindah ke Jakarta di tahun 1951. Di ibu kota, kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka tinggal di sebuah gubuk di pinggir Kali Ciliwung. Meski begitu, semangat Nurna tidak pernah padam. Di usia 25 tahun, usia yang dianggap tua untuk memulai karir di dunia hiburan, ia nekat mengirim surat lamaran ke Perfini, rumah produksi film milik Usmar Ismail, sang maestro perfilman Indonesia. Surat itu bukan surat biasa. Konon, terdapat cap jempol berdarah di sudutnya, menandakan tekad yang luar biasa dari pengirimnya. Usmar Ismail langsung tertarik. Ia menunjuk Nurnaningsih sebagai pemeran utama dalam film Krisis pada tahun 1953. Meski hanya dibayar Rp180, film itu sukses besar. Perfini yang kala itu nyaris bangkrut pun selamat. Popularitas Nurnaningsih pun melesat. Setelah Krisis, Nurna membintangi Harimau Campa, karya Deja Kusuma. Film itu juga sukses, bahkan meraih penghargaan skenario terbaik di Festival Film Indonesia dan musik terbaik di Asia Film Festival. Namun, dalam salah satu adegan, Nurna tampil setengah telanjang. Adegan tersebut menjadi bahan perbincangan nasional. Media menyebutnya vulgar. Masyarakat terbagi pendapat. Tapi Nurna tak bergeming. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan adegan ini adalah bagian dari eksplorasi seni. Ia tidak merasa bersalah. Baginya, seni adalah kejujuran tubuh dan ekspresi. Namun, badai besar benar-benar datang pada tahun 1955. Kala itu, tersebar foto-foto Nurnaningsih dalam kondisi tanpa busana. Ada 9 pose yang beredar dan dijual bebas seharga Rp200 hingga Rp300 per lembar. Hebohnya lagi, foto-foto itu bahkan sampai tersebar ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat dan Italia. Polisi dan kejaksaan turun tangan. 7 dari 9 foto berhasil disita. Saat diperiksa, Nurnaningsih tidak menutupi apa-apa. Ia mengaku bahwa foto-foto itu adalah permintaannya sendiri, sebagai bahan lukisan bagi pelukis dan seniman telanjang. Ia tidak menyangka bahwa gambar-gambar itu akan dijual secara bebas. Pernyataan kepada media menambah gempar suasana.
Ia berkata, rakyat Indonesia tidak mengerti. Di Eropa, saya bersedia gambar-gambar tersebut disiarkan. Rakyat Eropa lebih menghargai keindahan seni. Pernyataan itu membuat masyarakat geger. Untuk pertama kalinya, Indonesia dipaksa berdiskusi tentang batas antara seni dan pornografi. Nurnaningsih dianggap mencoreng moral bangsa. Ia dikucilkan dari keluarga bangsawannya sendiri. Film-filmnya dilarang tayang di berbagai wilayah. Jamaluddin Malik, tokoh penting industri film saat itu, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang mencemari perfilman nasional. Namun ironi terjadi. Justru karena skandal tersebut, popularitas Nurnaningsih semakin tinggi. Ketika ia datang ke Medan pada akhir tahun 1955 untuk sebuah pementasan teater, ribuan orang memadati Bandara Polonia. Banyak yang ingin melihat langsung sosok si seksi Nurnaningsih. Massa yang membludak membuat kaca-kaca restoran bandara pecah, dan aparat keamanan kewalahan. Tapi di balik ketenaran itu, kehidupan pribadinya penuh gejolak. Ia sempat hamil di luar nikah karena berhubungan dengan seorang perwira polisi yang tidak direstui. Dalam kondisi depresi, ia hampir bunuh diri. Namun, diselamatkan oleh seorang letnan polisi militer bernama Basri Ibrahim yang kemudian menikahinya. Dari pernikahan itu, lahirlah anak perempuan bernama Nina. Sayangnya, pernikahan itu pun kandas. 14 tahun berikutnya, Nurnaningsih vakum dari dunia perfilman. Ia hidup berpindah-pindah menjalani berbagai profesi, dari penyanyi keroncong keliling, guru bahasa Inggris, penjahit, hingga kembali ke panggung teater. Ia tetap melukis, namun lukisannya lebih sering diberikan kepada teman daripada dijual. Dalam kondisi keuangan yang pas-pasan, Nurnaningsih membesarkan anak-anaknya sendirian. Tahun 1968, ia kembali bermain film, meski hanya sebagai pemeran pembantu. Ia tampil dalam sejumlah film terkenal seperti Bernafas dalam Lumpur, Noda Tak Berampun, dan Malam Satu Suro bersama Susana. Namun, karirnya di layar lebar tak pernah semegah dulu. Di masa tuanya, Nurnaningsih tinggal di rumah kecil di Tebet bersama anak perempuannya Nina. Ia menderita diabetes dan lumpuh. Ia juga sempat mendapat bantuan dari Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin. Pada 21 Maret 2004, di usia 76 tahun, Nurnaningsih mengembuskan nafas terakhirnya. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Meski telah tiada, kisah dan kontroversinya tetap menjadi bagian yang tak terlupakan dalam sejarah hiburan Indonesia. Ketika majalah Tempo bertanya mengapa ia dulu berpose tanpa busana, Nurnaningsih menjawab dengan tenang, "Saya ingin semua laki-laki menyebut nama saya, seperti mereka menyebut nama Marilyn Monroe." Begitulah kisah tentang Nurnaningsih, seorang perempuan yang begitu berani pada zamannya, dicintai, dibenci, dipuja, dan dihina, namun tetap teguh menjalani hidup sesuai pilihannya sendiri. Nurnaningsih adalah bom seks pertama di Indonesia, yang hingga kini tetap dikenang dalam sejarah. Demikianlah kisah kita kali ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.